Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu faktor penting yang harus dijalankan oleh pemerintah. Sebagai negara kepulauan dengan populasi paling banyak, geografis Indonesia inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa memeratakan pembangunan. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang baik untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut demi mendukung aktivitas ekonomi di Indonesia. Menurut kalian, seberapa penting sih pembangunan infrastruktur di Indonesia? Tentu saja jawabannya sangat penting. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Selain itu, pembangunan yang dilakukan bisa memberikan nilai tambah industri dan menciptakan kesempatan lapangan kerja baru. Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan bahwa daya saing produk Indonesia akan sulit berkompetisi dengan negara lain jika infrastruktur yang dimiliki Indonesia tidak baik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu fokus besar yang dikerjakan pemerintahan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di 10 tahun terakhir. Upaya tersebut dilakukan untuk pemerataan pembangunan negara Indonesia tercapai sehingga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur di tanah air telah mencapai tonggak sejarah baru. Fokus utama pemerintah dalam 1 dekade terakhir adalah menciptakan infrastruktur yang bisa mendorong kemajuan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai proyek strategis, pemerintahan Jokowi berhasil mewujudkan percepatan konektivitas antar wilayah, membuka akses ke daerah-daerah terpencil, serta mempersiapkan Indonesia menyongsong era digitalisasi. Pembangunan ini tak hanya melibatkan proyek fisik seperti bandara dan jalan tol, tetapi juga mencakup beberapa sektor energi, air, serta telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, melainkan juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selama era Jokowi, pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu program pemerintahannya seringkali diinterpretasikan secara keliru oleh beberapa pihak sebagai proyek gagah-gagahan tanpa tujuan yang jelas. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur yang diluncurkan memiliki tujuan mendesak dan strategis. Endra S. Atamawijaja, juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, menjelaskan bahwa pembangunan ini diperlukan guna mengejar ketertinggalan, bukan untuk ajang pamer atau mencari pujian dari dunia internasional. Nah, setelah kita mengetahui seberapa pentingnya pembangunan infrastruktur bagi negara, di sini aku akan membahas tentang apa saja infrastruktur yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, simak video berikut ini. Salah satu proyek paling ambisius selama pemerintahan Jokowi adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Proyek ini ditujukan untuk menghubungkan berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, proyek jalan tol ini dibangun untuk mempercepat distribusi barang sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat. Tol Trans Jawa yang membentang sepanjang sekitar 1.150 km
dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Dengan tersambungnya seluruh ruas tol ini, mobilitas orang dan barang menjadi lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan industri dan pariwisata. Kalau yang jalur lama emang agak boros solarnya Mas. Yang saya dia tanjat kalau kita ada ke Jawa kan. Nah kalau yang tol yang ini tanjatannya jarang, jadi solarnya lebih irit. Kalau buat supir lebih enakan tol yang ini, nggak begitu capek. Memang rest areanya jauh lebih nyaman, jadi karena saya untuk perjalanan kerja, jadi kadang-kadang kan saya istirahat. Jadi kalau pas istirahat karena rest areanya nyaman, jadi nyaman aja. Sebenarnya nggak mau pulang jadi pengen pulang. Iya. Biasa naik kereta jadi pengen naik mobil. Kalau ini tadi sih pengalaman tol ini bagus, view keren, ya itu yang saya suka. Ini perjalanan lebih cepat dan nyaman. Waktu lebih cepat, jalan baru sekarang. Kehadiran tol Trans Jawa juga berdampak pada peningkatan efisiensi logistik. Waktu tempuh yang berkurang hingga 50% membuat distribusi barang lebih lancar, mengurangi biaya logistik, dan secara keseluruhan meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Selain itu, sektor industri manufaktur di sepanjang jalur tol juga mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi transportasi yang mengurangi biaya logistik hingga 30%. Efek ini sangat terasa di beberapa daerah seperti Cirebon, Tegal, dan Batang, di mana perusahaan-perusahaan baru dimulai membuka pabrik. Bukan hanya di Pulau Jawa, pemerintah juga melakukan pembangunan tol di Trans Sumatera yang membentang dari Lampung hingga Aceh dengan panjang total kira-kira 2.812 km. Pada September 2024 yang lalu, tol tersebut dilaporkan telah mencapai panjang 915,65 km. Tol Trans Sumatera ini membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas barang dan orang, tetapi juga membuka akses bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya tol ini, banyak titik pertumbuhan ekonomi baru yang muncul di sepanjang jalur tol. Dari sisi ekonomi, tol Trans Sumatera diperkirakan memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional. Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, Silvi J. Gani, menyebutkan terdapat potensi output mencapai 768 triliun. Hal ini mencakup dampak langsung selama fase konstruksi maupun setelah jalan tol beroperasi. Presiden Joko Widodo atau yang biasa kita sebut Jokowi terus mendorong pembangunan infrastruktur dalam pemerintahannya. Salah satu infrastruktur yang dikebut di era pemerintahannya adalah pembangunan bandara. Tercatat, selama pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 hingga 2024, sebanyak 27 bandara baru dibangun. Bandara baru dibangun bertujuan untuk membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Salah satunya adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, yang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia.
Selain pembangunan bandara baru, rehabilitasi dan pengembangan fasilitas bandara juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas-fasilitas baru yang ditingkatkan seperti landas pacu yang diperpanjang, terminal yang diperluas, dan berbagai rehabilitasi lainnya. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 64 bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur berkembang pesat selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Salah satu halnya dapat dilihat dari progres pembangunan Jalan Trans Papua yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Jalan Trans Papua merupakan jalan nasional yang menghubungkan kota Jayapura dengan 8 kabupaten di daerah Pegunungan Tengah Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan kesenjangan antar wilayah, serta juga mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Jalan Trans Papua direncanakan membentang sepanjang 3.462 km, dan data Kementerian PUPR menunjukkan dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, Jalan Trans Papua telah tembus lebih dari 3.446 km. Dengan rinciannya, 1.733 km sudah teraspal, dan sisanya yang belum teraspal, yakni sepanjang 1.712, dan juga yang belum tembus sepanjang kurang lebih 16 km. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pembangunan Jalan Trans Papua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi. Selain itu, pembangunan Trans Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia. Salah satu proyek terbesar dalam sejarah Indonesia adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Berada di Kalimantan Timur, IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan dan smart city berbasis teknologi serta ramah lingkungan. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan utama, jaringan listrik, air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, juga ada pembangunan seperti kawasan hunian ASN, hotel, dan properti untuk komersial. Dengan adanya IKN, diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang sebelumnya menjadi ibu kota sekaligus pusat bisnis di Indonesia. IKN sendiri bakal menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta. Pemerintah pun berharap perpindahan ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia. Pembangunan IKN kini sudah mulai terasa dampaknya, terutama dalam hal perekonomian. Efek ekonomi bahkan sudah terasa di kawasan sekitar IKN seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Pasar Utara. Pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional di wilayah-wilayah tersebut saat ini berada di angka 5,05%. Dampak positif IKN bahkan juga sudah dirasakan sejak investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa bendungan Sepaku, Semoy di Kecamatan Sepaku pada awal-awal pembangunan IKN. Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-hari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-hari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja. Dan berikut adalah beberapa program dan pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain proyek-proyek di atas, masih banyak proyek infrastruktur dan pembangunan properti lainnya yang berhasil dibangun selama era Joko Widodo. Di antaranya adalah pembangunan 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 6.000 km jalan nasional, 15 gedung rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, dan masih banyak lagi. Melalui pembangunan infrastruktur yang harus berkelanjutan ini, saya berharap Indonesia bisa makin siap untuk menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan visinya sebagai negara maju pada tahun 2045 mendatang. Mungkin itu dari saya, dan sampai jumpa di video Isaga berikutnya.